Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program dari paket Microsoft Office yang mempunyai fungsi khusus dalam melakukan pembuatan slide dokumen yang biasa digunakan untuk menjalankan sebuah presentasi. Aplikasi PowerPoint dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Aplikasi ini banyak digunakan apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, hingga trainer. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi Microsoft PowerPoint. Adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai, memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template yang akan dipergunakan, mempermudah dalam proses pembuatan, pengaturan, dan mencetak berbagai slide, dan juga dapat memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens, serta dapat membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak boros kertas. Lalu juga dapat menuturkan sebuah materi menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. Lalu dapat mempengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan teks, audio, dan visual. Lalu juga dapat memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti, dan membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai keinginan yang melakukan presentasi. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja menjadi lebih sederhana. Materi selanjutnya adalah cara membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Langkah pertama, membuat berkas PowerPoint baru. 1. Buka PowerPoint. Klik atau klik 2 kali icon aplikasi PowerPoint yang tampak seperti kotak berwarna orange dengan huruf P berwarna putih. Setelah itu, halaman template PowerPoint akan ditampilkan. 2. Tinjau pilihan template yang tersedia. Telusuri halaman hingga menemukan template yang diinginkan. Template-template tersebut mencakup aspek-aspek seperti skema warna yang dapat dimodifikasi, font, dan tampilan umum. 3. Pilih template. Klik template yang ingin digunakan. Setelah itu, jendela template akan dibuka. Jika tidak ingin menggunakan template, klik opsi blank di pojok kiri atas halaman dan lewati 2 langkah berikutnya. 4. Pilih tema jika memungkinkan. Banyak template yang menawarkan beragam skema warna atau tema berbeda yang ditandai oleh kotak-kotak berwarna di pojok kanan bawah jendela. Klik salah satu kotak tersebut untuk mengubah skema warna dan atau tema template. 5. Klik Create. Tombol ini berada di pojok kanan bawah jendela. Setelah itu, template akan terpilih dan berkas presentasi PowerPoint akan dibuat. Baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menambahkan judul pada PowerPoint. Yang pertama kita buka aplikasi PowerPoint, lalu kita klik yang ini, lalu di sini kita ada kolom judul dan subjudul, di mana kolom judul ini kita buat misalnya tulis, lalu untuk subjudulnya kita klik misalnya PowerPoint, dikarenakan kami tentang materi PowerPoint saya kasih contoh tentang PowerPoint. Lalu kita atur judul sesuai dan subjudulnya. Untuk mengubah font ukurannya, kita bisa ke home,
lalu pilih sesuai selera kita ya teman-teman. Oke, untuk menambahkan transisinya kita boleh ke menu pada transisi ini, kita klik, lalu kita pilih deh ini yang menu, bisa ini push, swipe, split. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara menambah halaman baru pada PowerPoint. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah yang pertama, klik tab Insert. Nah, tab ini berada di bagian atas jendela PowerPoint. Setelah itu, bila peralatan baru akan ditampilkan di bagian atas jendela. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu klik tombol New Slide. Oke, sudah diklik. Nah, tombol ini berada di ujung kiri bila peralatan. Setelah itu menu drop down akan ditampilkan teman-teman. Langkah yang ketiga yaitu pilih jenis halaman. Nah, pada menu drop down klik salah satu opsi berikut untuk ditambahkan ke presentasi. Opsi-opsi tersebut ada beberapa macam, yaitu salah satunya title slide, halaman judul, title and content, halaman judul dengan konten, section header, halaman judul segmen, to content, halaman dengan dua konten, comparison, halaman dengan perbandingan konten, title only, halaman dengan judul saja, lalu blank, halaman kosong, content with caption, halaman dengan konten dan keterangannya. Lalu yang terakhir, picture with caption, yang artinya halaman dengan gambar dan keterangannya. Nah, langkah yang keempat yaitu tambahkan halaman-halaman lain yang dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan halaman sambil mengerjakan presentasi loh, tetapi dengan menambahkan beberapa halaman sejak awal. Nah, langkah yang terakhir yaitu posisikan kembali halaman-halaman sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah memiliki lebih dari satu halaman pada presentasi PowerPoint, teman-teman bisa memindahkan halaman-halaman dengan mengklik dan menyeret kotak pratinjau halaman ke atas atau bawah di kolom kiri jendela PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menambahkan konten ke halaman. Yang pertama, pilih halaman. Pada kolom kiri pertinjauan halaman, klik halaman yang ingin disunting. Setelah itu, halaman tersebut akan ditampilkan di jendela presentasi utama. Yang kedua, carilah kotak teks. Jika memilih halaman yang memiliki kotak teks, kamu bisa menambahkan teks ke halaman tersebut. Yang ketiga, tambahkan teks ke halaman. Klik kotak teks, kemudian ketikkan teks sesuai kebutuhan. Kotak teks pada PowerPoint secara otomatis akan mengatur format teks yang kamu masukkan berdasarkan kotak teks konten itu sendiri. Yang keempat, sesuaikan format teks halaman. Jika perlu, pilih teks yang ingin diubah, klik tab home dan tinjauan opsi format teks pada segmen font di bilah peralatan. Di sini Anda bisa mengubah font teks yang terpilih dengan mengklik nama font yang digunakan saat ini dengan mengklik font yang diinginkan. Dan jika Anda ingin mengubah ukuran teks, klik kotak drop down bernomor dan pilih nomor yang lebih besar atau kecil berdasarkan pilihan yang diinginkan, atau misal memperbesar atau memperkecil tampilan teks. Dan Anda juga bisa mengubah warna, menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi teks, atau melakukan perubahan lain pada tahap ini. Yang kelima, tambahkan foto ke halaman.
Jika kamu ingin menambahkan foto ke halaman, klik tab Insert, kemudian klik Storage pada pilihan peralatan dan pilih foto yang diinginkan. Yang keenam, sesuaikan kembali konten halaman. Seperti halnya pada halaman judul, Anda bisa memindahkan konten pada halaman dengan mengklik dan menyeretnya. Foto dapat diperbesar atau diperkecil dengan mengklik dan menyeret salah satu sudutnya ke arah dalam atau luar. Yang terakhir, nomor 7, ulangi langkah ini untuk setiap halaman presentasi. Setelah membuat setiap halaman untuk presentasi, Anda bisa beralih ke bagian berikutnya. Ingatlah untuk menjaga agar setiap halaman tetap rapi. Baik, saya Rahul Ramadan dengan NPM 1940402058. Di sini saya akan memberikan cara atau penjelasan bagaimana untuk menambahkan transisi di sebuah presentasi di Microsoft Office PowerPoint. Untuk membuat transisi, yang pertama untuk memilih halaman, di kolom kiri jendela PowerPoint, klik halaman yang ingin disisipi transisi, kemudian klik tab Transition. Tab ini berada di bagian atas jendela PowerPoint. Setelah itu, bila peralatan, Transition akan ditampilkan di bagian atas jendela. Kemudian, tinjau pilihan transisi yang tersedia. Transisi membuat halaman dibuka dalam tampilan yang menarik pada saat kamu melakukan presentasi. Kamu bisa melihat daftar transisi yang tersedia di bagian atas jendela. Kemudian, tampilkan pratinjau transisi. Klik transisi di bagian atas jendela untuk menyaksikan pada slide. Setelah itu, pilih transisi yang ingin digunakan. Setelah menentukan transisi, klik opsi untuk memastikan transisi sudah terpilih. Setelah itu, halaman yang dibuka saat ini akan menggunakan transisi tersebut. Kemudian, tambahkan transisi ke konten halaman. Kalian bisa menerapkan transisi pada bagian konten tertentu seperti foto ataupun poin paragraf pada paragraf presentasi. Dengan memilih konten, kemudian mengklik tab Animation di bagian atas jendela dan memilih transisi yang ingin digunakan. Terakhir, konten halaman akan menampilkan animasi dalam urutan yang Anda terapkan. Sebagai contoh, jika kalian menggunakan animasi pada foto di halaman, kemudian menggunakannya pada teks judul, animasi foto akan ditampilkan sebelum animasi judul. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menguji dan menyimpan presentasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu meninjau presentasi PowerPoint yang baru dibuat. Setelah selesai menambahkan sisa konten presentasi, periksa setiap halaman untuk memastikan tidak ada konten yang belum ditambahkan. Lalu, klik tab Slideshow. Tab ini berada di bagian atas jendela. Oke, lalu klik Form Beginning. Tombol ini berada di pojok kiri bila peralatan. Sekarang, presentasi PowerPoint Anda akan dibuka dalam tampilan slide atau slideshow. Lalu, buka setiap halaman pada slide, dan kamu bisa menggunakan tombol panah kiri dan kanan untuk kembali atau maju ke halaman. Jika kamu perlu keluar dari mode slideshow, maka tekan tombol ESC atau Exit yang berada di pojok kiri atas keyboard. Lalu, buatlah perubahan yang perlu sebelum beralih ke langkah berikutnya setelah selesai menelusuri presentasi. Tambahkan detail-detail yang terlupakan atau hapus konten yang tidak diperlukan dan lakukan perubahan lainnya. Baik, jika sudah tidak ada yang perlu dirubah, maka simpan presentasi PowerPoint, dan presentasi akan disimpan sebagai berkas yang bisa dibuka di komputer Windows atau Mac yang memiliki program PowerPoint. Yang perlu dilakukan untuk menyimpannya yaitu dengan mengklik File, lalu pilih Save As,
lalu browse untuk memilih di folder mana berkas ini akan disimpan. Saya memilih di folder dokumen, lalu ganti file name-nya sesuai yang dibutuhkan. Lalu klik save. Baik, presentasi telah tersimpan, maka tampilan presentasi bisa diputar seperti ini. Baik, itu saja dari kami kelompok 4, yaitu bagaimana cara penggunaan atau bagaimana PowerPoint itu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.